Kita menyusuri jalanan kecil, jalanan makadam, ternyata kita sampai juga ke padang savana. Woi, ada orang enggak? Pasti pulang mobilnya barat-barat ini. Ini dia jalanan super ekstrim. Kita bener-bener jalan di bibir jurang, ratusan meter itu ke bawah. Ini kita naik odong-odong sampai ke Gua Jepang, bayar Rp2.000. Ini ada ruang tahanan. Inilah yang dimaksud dengan tok bening. Shadow Go. Subscribe, like, comment, share. Ini ada tempat untuk foto dengan pemandangan latar belakang puncak Gunung Slamet yang indah banget. Ada matahari nyembul. Buat teman-teman yang memang suka camping, bisa camping di Puncak Sakup, tapi siap-siap hawanya dingin minta ampun. Dan di sini MCK-nya terbatas ya. Jadi ini area campingnya bisa di sini atau di sebelah sana juga bisa. Dari Puncak Sakup kita akan menjelajah lebih dalam ke area Kali Gua, di mana ada geotermal dan padang savana yang bagus. Kita akan melihat rute dan jalurnya yang sangat menantang. Jadi ikutin terus ya video Selogo. Ini ada pohon tumbang di jalanan dan kita coba melewatinya. Jangan ditiru teman-teman. Nah, ini jalanan benar-benar di dalam hutan. Cuman jalannya ini menuju kemana? Kita coba lihat tembusnya kemana. Kalau ada jalannya, kita jalanin terus. Kalau nggak ada jalannya, ya kita putar balik. Kalau ada jalan lain, kita coba lagi jalan lainnya. Kita nggak ada temennya di sini, tiba-tiba aja. Kan banyak monyet kata Pia. Dia suka ada petani lewat. Petani dari mana? Ini jalanannya aja hutan-hutan kanan kiri. Petani dari mana? Tapi logika ya, kalau ada jalannya begini pasti ada tembusnya. Biar mobilnya seneng, jadi sesuai habitatnya. Ember. Semakin rimbun, semakin ke dalam, semakin rimbun kita menuju ke bukit sebelah itu. Sekitar tahun 2019 lalu, di sini ada mega proyek yaitu geotermal yang memanfaatkan panas bumi. Proyek pengeboran panas bumi ini dilakukan oleh PT SAE atau PT Sejahtera Alam Energi. Tetapi proyek ini mengalami kegagalan setelah pengeboran di 3 titik strategis di Desa Pandansari ini tidak berhasil menemukan sumber panas bumi yang signifikan. Jadi waktu itu ceritanya sudah dilakukan pengeboran, tetapi hasil tenaga panas buminya tidak seperti yang diharapkan. Pengeboran dilakukan hingga kedalaman 3.400 meter di bawah permukaan bumi. Proyek yang semula diharapkan dapat menyumbang energi terbarukan ini terpaksa dihentikan. Nah, menyisakan dampak lingkungan yang cukup memprihatinkan. Bulan Februari tahun 2025 yang lalu telah diupayakan untuk menyelamatkan hutan Pandansari yang terdampak dengan melakukan penanaman sekitar 1.500 pohon. Nanti kita lihat ya bekas area operasional PT SAE yang menyisakan puing-puing dan kerangka bangunan. Tetapi di sisi lain, proyek geotermal ini menyisakan padang savana yang luar biasa. Nanti kita lihat ya. Wih, Ini kemana? kemana nih? Kita ke kanan kali ya harusnya. Ke kanan harusnya. Ini ada danau. Di mana? Oh, depan. Kita ke depan dulu. Di dekat area pengeboran dan bekas kantor PT SAE terdapat embung yang masih berfungsi menampung air hingga saat ini. Cuman airnya terlihat hijau. Ini kita tersesat, nggak tahu kemana jalannya, banyak cabang. Dan di sini ada danau. Danaunya warnanya hijau. Dan ini kita mau kemana? Ke arah sana atau ke sini? Bentar, mau lihat map dulu ya. Itu di sana puncak Gunung Slamet. Disinilah bekas area operasional PT SAE yang melakukan penambangan panas bumi.
Di sini dulunya dipakai untuk lokasi kantor dan penyimpanan alat berat. Sekarang area ini menyisakan hamparan padang rumput yang sangat luas. Pemandangan di sini sangat luar biasa indah dan hawanya sejuk, cenderung dingin. Ini dia mobil kita parkir di sini di padang savana. Wih, rumputnya tinggi banget. Dari kali gua kita coba menyusuri jalanan kecil, jalanan makadam, ternyata kita sampai juga ke padang savana. Sepertinya padang savana ini kalau dipakai buat ngecamp enak banget ini. Pemandangannya begitu indah banget tuh. Di belakang kita itu adalah puncak Gunung Slamet. Dan ini padang savananya seperti ini nih. Kita teriak di sini nggak ada orang satupun. Gila. Wah, ada orang nggak? Buruan kita pergi. Aku tadi disamperin gorila. Di sini sinyal nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngelihat di map. Di mapnya biasanya kita bisa lihat ini jalannya ke arah mana dan kita tujuannya kemana. Tapi sekarang ya sudah. Kita nunggu orang juga nggak ada orang di sini. Yuk kita coba lihat yang lain dulu yuk. Iya, selama perjalanan tadi juga nggak ketemu orang sama sekali. Ya udah, kita coba jalan yang lain dulu yuk. Kita cari jalan keluarnya. Yuk lanjut. Dari sini ada view pemandangan puncak Slamet, indah banget, gile, kelihatan jelas tuh. Nah, ini kita masuk menuju ke Gua Jepang. Jadi kita nggak muter lagi, tapi kita lewat jalan kecil seperti ini. Nah, tembusnya ke Gua Jepang, nanti kita ke camp lagi. Wuh, jalannya asik banget di sini, wey. Kepala gua kena air. Jalannya luar biasa, pokoknya di sini bergoyang-goyang. Kita kena tetesan embun, biar awet tua apa awet muda. Nah, ini baru bener nih. Apa namanya? Tahu. Ada yang licin dan ini jalannya pas banget satu mobil. Jadi ya mobilnya agak baret-baret sedikit, nggak apa-apa lah. Sekarang lagi berada di aduh muka kena inian ilalang, kena inci, kena Awas kepala. untuk aja kecil-kecil, coba daun-daun, kalau ranting gua udah kena dah. Tuh bagus tuh ya Pi ya, sebelah kanan tuh kebun tehnya. Nih jalan satunya nih, jalan kecil menuju Gua Jepang. Yang sebelah kanan tadi itu adalah jalan yang lebarnya yang menuju puncak Sakup. Aduh yalah. Lihat sebelah kanan kita lagi, view-nya bagus. Wow, indah banget itu. Kita ada di puncak bukit. Tuh, lihat tuh bagus banget nih. Kebun tehnya luas ya. Van de Jong, you know Van de Jong? Belanda lagi yang bikin perkebunan teh, tapi sebagian ada kebun kopi. Nanti kita beli ya kopinya. Try Ini kemana? Kiri, kanan. Oke, kita lanjut. Kita belok kiri. Aduh ya Allah, goyangannya lagi. Lihat tuh, di sebelah kanan kita perkebunan tuh. Ada kopi, itu sayuran. Ini modelnya hampir mirip kayak di Dieng, tapi di Dieng kebun kentang. Luar biasa emang jalanannya ya. Tuh bisa dilihat jalanannya. Lihat jalanannya. Aduh, turunan dikit. Ini kita masuk ke dalam area hutan. Ini bener-bener kita jalannya off-road. Ya, ini kita bener-bener jalannya off-road masuk ke dalam hutan. Wow, ini jalan beneran emang. luar biasa ini. Tuh syuting ke belakang Nopi. Aduh. Aduh, semuanya penuh dengan benturan-benturan. Awas ya, jalannya goyang-goyang. Ampun. Pia, ya ampun Pia, gua kayaknya udah gak kuat.
Kejepit. Sakit. Tolong. Aduh. Ayam. Pokoknya kalau nyasar jangan suruh puter balik. Aduh, daun. Ayam. Apa gila. Ini dia jalanan super ekstrim. Kita bener-bener jalan di bibir jurang ratusan meter itu ke bawah. Saja. Sekarang kita sudah masuk lagi ke area wisata Kali Gua. Ini lapangan parkir mobil dan motor ada di sini. Nah, kalau kita mau ke Gua Jepang sama Tuk Bening itu masuk ke dalam sana. Nah, di sini ada flying fox, kemudian ada sepeda air, fasilitasnya ada musola juga, ada toilet. Tuk Bening itu adalah air abadi ya, sumber mata air di sini. Kalau Gua Jepangnya panjangnya kurang lebih 850 meter. Di sini ada kereta wisata juga. Ini kita sekarang udah di Gua Jepang. Ini ada Gua Jepang sama Tuk Bening. Tuk Bening itu adalah sumber mata air. Kalau Tuk Beningnya ke kiri, Gua Jepangnya lurus. Nah, ini loket kalau kita mau naik sepeda air sama odong-odong. Sepeda air 20.000, naik odong-odong ini sekitar Rp2.000 per orang. Tuh sepeda airnya tuh. Sepeda air begini Rp20.000 per orang. Airnya bening banget ya. Karena emang airnya ini berasal dari Tuk Bening. Yuk. Nah, ini tiket odong-odongnya kita bayar Rp2.000 kalau kita nggak mau jalan kaki. Nah, ini kita naik odong-odong. Odong-odongnya nganter kita sampai ke Gua Jepang. Ini kita naik odong-odong sampai ke Gua Jepang bayar Rp2.000. Murah meriah daripada jalan kaki. Karena kalau jalan kaki ya lewat jalan kayak ginian ya. Tapi asik juga sih kalau lewat jalan beginian ini ya, sambil menikmati udara. Sejuk di sini udaranya. Nah, ini odong-odongnya kayak gini. Kita naik odong-odong ke atas menyusuri perkebunan teh. Ini kanan kiri kita perkebunan teh ini. Nah, ini kita sudah sampai di Gua Jepang. Nah, itu Gua Jepangnya. Ini tempat tunggu odong-odongnya di sini. Ini peta wisata Agro Kali Gua. Ini sekarang kita sudah mau masuk ke Gua Jepang 1942. Nah, di depan sini ada patung Sergadi Jepang. Ya, sekarang kita masuk ke Gua Jepang. Gua Jepang ini sejarahnya, Gua Jepang dibangun pada saat pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942. Menurut keterangan, Gua Jepang dibangun oleh masyarakat sekitar Pandansari dengan sistem kerja paksa atau romusa. Di dalam Gua Jepang terdapat beberapa ruangan, yaitu pusat komando, ruang tahanan, ruang sidang, ruang rapat, ruang senjata, dan lain-lain. Gua Jepang akhirnya digunakan sebagai tempat pertahanan tentara Jepang sebelum pergi pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Pada tahun 1980 dimasuki masyarakat untuk mencari barang-barang peninggalan Jepang. Akhirnya pada tahun 1995 Gua Jepang ini dibuka untuk umum. Nah, sejak tahun 1997 hingga sekarang menjadi tempat wisata sebagai peninggalan bersejarah yang dilestarikan dan dirawat dan dijaga oleh masyarakat beserta PT Perkebunan Nusantara 9. Nah, itulah kurang lebih gambaran atau sejarahnya Gua Jepang. Nah, Gua Jepangnya kondisinya udah bagus. Di sana ada yang ditutup, udah ada penerangan-penerangannya sih sebenarnya di sini Gua Jepangnya. Cuman di sini atas air, dan di atas kita uniknya adalah perkebunan teh. Kalau kita lihat di sini di atas kita adalah perkebunan teh. Ini ada ruang tahanan. Jadi Gua Jepangnya ditumbuhin dengan lumut-lumut seperti ini. Nah, ini alami ini. Segarnya teh Kali Gua.
Inilah pemandangan kebun teh kali gua. Di sana banyak orang pada berfoto. Memang kalau foto di sini hasilnya luar biasa. Jadi tadi kan kita masuk ke Gua Jepang yang di bawah sana. Nah, jadi di atasnya ini adalah perkebunan teh. Dari atas perkebunan teh ini, di bawahnya itu banyak banget warung-warung mau minum teh. Dan di sini asli dari perkebunan sini tehnya. Nah, nanti kita pulang naik odong-odong itu lagi kalau nggak mau jalan kaki. Sekarang ini pulang naik odong-odong lagi 2.000 rupiah. Ini ada shelter buat istirahat. Tadi kita habis dari Gua Jepang. Nah, sekarang ini kita mau ke Tuk Bening. Tuk Bening itu sumber mata airnya kali Gua. Di sini banyak jajanan. Wih, tuh kenceng banget ya airnya tuh. Memang benar-benar bening airnya ini. Tuh airnya bening banget dan dingin di sini. Kalau nyewa sepeda air bisa masuk ke sini, terus tuh, lewat sana ada kincir air. Ini kayak di Jepang, Fushimi Inari. Kalau di sini lampunya asli tuh, Taman Meranton. Ada kincir air. Ini kita menuju Tuk Bening. Tuk Beningnya jalannya udah dikonblok bagus. Nah, itu dia di sana Tuk Beningnya atau sumber mata air. Inilah yang dimaksud dengan Tuk Bening. Tuk Bening ini sumber mata air asli. Jadi asalnya dari sana, berasal dari sungai bawah tanah. Nah, ini airnya dingin banget. Kita titik kafe sekalian. Sekian dulu perjalanan Selogo di Kali Gua Brebes. Kita akan lanjutkan perjalanan ke tempat lain yang tentunya lebih seru. Ikutin terus ya perjalanan kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Selogo.